Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menarik setengah dari total 4.000 personel Garda Nasional yang dikerahkan ke Los Angeles. Ya, keputusan ini diambil setelah misi dinilai berhasil merendam global protes atau maksud kami gelombang protes yang dipicu razia imigrasi bulan lalu. Pentagon mengumumkan penarikan 2.000 dari total 4.000 personel Garda Nasional California yang sebelumnya dikerahkan untuk melindungi properti dan personel federal. Juru bicara Pentagon Sean Parnell menyebut situasi di Los Angeles mulai mereda berkat kehadiran pasukan. Meski demikian, sekitar 2.000 personel Garda Nasional dan 700 marinir masih siaga di wilayah tersebut. Penempatan pasukan ini semula diperintahkan Presiden Donald Trump pada Juni lalu setelah protes meluas usai razia imigrasi besar-besaran oleh ICE. Langkah ini menuai penolakan dari Gubernur California Gavin Newsom dan kritik Wali Kota Los Angeles Karen Bass yang menyebut pengerahan pasukan merusak ekonomi lokal. Selain itu, tekanan publik dan kemenangan gugatan hukum disebut menjadi faktor penarikan pasukan. Meski sebagian pasukan ditarik, Trump masih melanjutkan kebijakan keras terhadap imigrasi termasuk pengerahan militer di perbatasan Meksiko. Baru-baru ini operasi ICE di kebun ganja California menangkap lebih dari 300 migran ilegal dengan pengawalan Garda Nasional. Adapun kontroversi ini memicu perdebatan nasional terkait penggunaan kekuatan militer di dalam negeri. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemerintah Amerika Serikat merevisi kebijakan PHK massal di sejumlah kementerian dan lembaga. Revisi kebijakan tersebut sejalan dengan langkah yang dilakukan lebih dari 260.000 pegawai federal untuk mengundurkan diri secara sukarela. Pemerintahan Presiden Donald Trump memutuskan untuk merevisi rencana pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai federal Amerika Serikat. Revisi kebijakan tersebut muncul setelah lebih dari 260.000 aparatur sipil negara memilih untuk mengundurkan diri secara sukarela atau pensiun dini demi menghindari pemberhentian paksa. Keputusan ini diumumkan oleh penasihat senior di kantor manajemen personalia, Noah Peters, melalui pernyataan resmi yang diajukan ke pengadilan federal pada Senin kemarin waktu setempat. Meski tidak merinci instansi mana saja yang membatalkan rencana pemangkasan pegawai, Peters mengindikasikan bahwa kebijakan ini menjadi bagian dari penyesuaian besar di tengah restrukturisasi birokrasi pada skala nasional. Sebelumnya pada Februari 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan seluruh instansi menyusun peta jalan PHK massal untuk pegawai pemerintahan. Namun kebijakan itu memicu gugatan hukum dari Serikat Pekerja Pegawai Negeri yang menilai pemerintah melanggar wewenang legislatif karena tidak melibatkan Kongres. Dalam perkembangannya pada Mei 2025, Hakim Distrik Susan Ilston di San Francisco memerintahkan penghentian sementara eksekusi rencana PHK. Namun Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan keputusan itu pada 9 Juli lalu. Putusan tersebut membuka jalan bagi 19 instansi federal termasuk Departemen Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri untuk melanjutkan pemangkasan tenaga kerja secara besar-besaran. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Google telah menandatangani kesepakatan untuk memperoleh hingga 3 gigawatt energi air di Amerika Serikat. Ini menjadikannya sebagai perjanjian energi bersih korporasi terbesar di dunia yang melibatkan tenaga hidroelektrik. Kesepakatan senilai 3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 48,7 triliun rupiah ini merupakan hasil kerjasama antara Google dan Brookfield Asset Management yang mencakup perjanjian pembelian listrik selama 20 tahun dari 2 fasilitas tenaga air yang berlokasi di negara bagian Pennsylvania. Selain itu, seperti dilaporkan Semafor, Google juga berencana menginvestasikan 25 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 406,4 triliun rupiah untuk pembangunan pusat data di Pennsylvania dan negara bagian sekitarnya dalam 2 tahun mendatang. Industri teknologi kini tengah berlomba mencari sumber energi bersih dalam skala besar untuk mendukung operasional pusat data yang digunakan untuk kecerdasan buatan atau AI dan komputasi awan. Permintaan ini telah mendorong konsumsi listrik di Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi setelah hampir 2 dekade stagnan. Presiden and Chief Investment Officer Alphabet induk perusahaan Google, Ruth Porat, dijadwalkan membahas kesepakatan ini dalam sebuah KTT AI di Pittsburgh.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga direncanakan hadir dalam acara tersebut, di mana total investasi AI dan energi senilai 70 miliar dolar Amerika Serikat akan diumumkan. Berbagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, pasar kendaraan listrik dunia tumbuh signifikan pada paruh pertama 2025 dengan dominasi China dan Eropa. Ya, menurut data Rowmotion, penjualan EV global naik 28% mencapai lebih dari 9 juta unit. Pasar kendaraan listrik dunia tumbuh signifikan pada paruh pertama 2025 dengan dominasi China dan Eropa, di mana China mencatat penjualan kendaraan listrik tertinggi dengan 5,5 juta unit selama 6 bulan pertama 2025. Angka itu naik 32% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sekitar separuh mobil baru di China kini adalah kendaraan listrik. Sementara Eropa membukukan 2 juta unit penjualan EV, tumbuh 26% dari tahun lalu. Spanyol menjadi negara dengan pertumbuhan tertinggi yakni 85%. Inggris dan Jerman juga menunjukkan tren positif dengan kenaikan masing-masing 32 dan 40%. Adapun di Amerika Utara justru menunjukkan tren stagnan dengan kenaikan hanya 3% secara keseluruhan. Kanada menjadi penyumbang terburuk dengan penurunan hingga 23%. Hanya Meksiko yang mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 20%. Berbagai sumber IDX Channel. Perusahaan kecerdasan buatan milik Elon Musk, xAI, mengumumkan kesepakatan kontrak senilai hampir 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,2 triliun rupiah dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Ya, pengumuman itu datang hanya beberapa hari setelah Grok menuai kritik keras karena menghasilkan konten antisemit. Perusahaan kecerdasan buatan milik Elon Musk, xAI, mengumumkan kesepakatan kontrak senilai hampir 200 juta dolar Amerika atau sekitar 3,2 triliun rupiah dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau DoD. Pengumuman itu datang hanya beberapa hari setelah chatbot andalan mereka Grok menuai kritik keras karena menghasilkan konten antisemit dan menyebut dirinya Mecca Hitler. Proyek ini dikoordinasikan bersama General Services Administration atau GSA guna menyediakan solusi AI untuk lembaga-lembaga pemerintah federal. Menurut Dr. Doug Mehdi, Kepala Pejabat Digital dan AI DoD, langkah ini bertujuan untuk mempercepat adopsi teknologi AI dalam berbagai lini kerja pemerintahan, termasuk pertahanan, intelijen, serta sistem informasi bisnis dan publik. Mehdi mengatakan pendekatan terpadu berbasis solusi komersial akan mempercepat penggunaan AI canggih untuk mendukung misi inti, baik dalam ranah militer maupun sektor pemerintahan lainnya. Berbagai sumber ada exchange. Ya, Motorola rilis Buds Loop TWS atau TWS dengan gaya open ear pertama dari Motorola. Ya, lewat TWS ini Motorola juga menggandeng Pantone dan juga Swarovski untuk menjadikan tampilan Buds Loop lebih mirip aksesoris fashion. Motorola rilis Buds Loop TWS dengan harga open ear pertama Motorola yang sangat stylish. Lewat TWS ini Motorola juga menggandeng Pantone dan Swarovski untuk menjadikan tampilannya lebih mirip aksesoris fashion yang keren digunakan setiap hari. Buds Loop hadir membawa driver berukuran 12 mm, termasuk besar dan cukup untuk menghasilkan audio yang bertenaga. Output suaranya dari pabrik Bose untuk memastikan output suara yang jernih dan detail. Berkat tambahan teknologi spasial audio, pengguna juga bisa menikmati pengalaman audio yang lebih imersif. Di sektor desain, Buds Loop tersedia dalam pilihan warna Pantone Tracking Green dan French Oak. Untuk yang ingin tampil beda, opsi warna French Oak terlihat lebih bling-bling dengan tambahan kristal Swarovski. Fitur lain, Buds Loop membawa mikrofon terintegrasi yang didukung teknologi Crystal Talk AI. TWS ini juga sudah dilengkapi teknologi Moto AI untuk pengalaman penggunaannya lebih praktis dan mudah lewat perintah suara. Selain itu, Buds Loop sudah dirancang tahan keringat dan cipratan air yang menjadikannya ideal untuk teman olahraga. Ketahanan baterainya juga cukup baik, bisa hingga sekitar 8 jam untuk penggunaan non-stop. Dengan bantuan case pelindungnya, waktu guna total bisa hingga sekitar 37 jam. Motorola Buds Loop saat ini sudah tersedia di pasaran Amerika dan Kanada. Dijual mulai dari $300 Amerika atau sekitar 4,8 juta rupiah. Sebagai sumber ada exchange.
Pemirsa, kolaborasi Free Fire dengan Squid Game akan segera meluncur 18 Juli 2025 mendatang. Ya, pemain bisa mulai menjajal beberapa tantangan survival yang terinspirasi dari serial Korea Selatan itu di dalam mode Battle Royale dan Clash Squad. Kolaborasi Free Fire dengan Squid Game akan segera meluncur 18 Juli 2025 mendatang. Pemain bisa mulai menjajal beberapa tantangan survival yang terinspirasi dari serial Korea Selatan itu di dalam mode Battle Royale dan Clash Squad. Melalui kolaborasi ini, pemain akan menikmati permainan penuh tantangan seperti Red Light, Green Light, dan Glass Bridge di seluruh map Free Fire, termasuk di map Solara yang baru dengan berbagai level intensitas di lokasi. Tidak hanya itu, pemain juga bisa mendapatkan berbagai bundle menarik secara gratis mulai dari The Doll, Pink Guards, hingga tracksuit hijau yang digunakan para pemain di serial Squid Game. Dalam kolaborasi ini, pemain dapat menukar token misi in-game mereka untuk membuka berbagai hadiah bertema Squid Game secara gratis, seperti The Doll, Voice Line Classic, Ribbon Lootbox, dan juga Squid Game Banner. Pemain akan bisa mengenakan kostum Pink Guards lengkap dengan topeng, tampil santai dalam tracksuit hijau ala para peserta Squid Game, atau membawa semua loot dalam Cash Bank Backpack yang mengilap. Berbagai sumber ada di situ.